Alhamdulillah kita masih bisa berkumpul di sini di majelis taklim ini dalam rangka rutinan setiap malam Jumat Kliwon kita berjamaah beribadah bersama, dan yang paling utama kita sowan terhadap Abah yang merupakan wakil dari Syekhuna. Karena pada dasarnya inti dari acara kita adalah sowan. Setelah kita 35 hari jarang datang, kita datang kelihatan dadanya, pulang kelihatan punggungnya. Karena tidak ada jalan lain bagi seorang murid. Makomnya murid itu ya seperti itu. Makom murid itu harus mematuhi apa yang diperintahkan oleh gurunya. Makom murid. Beda lagi kalau sudah pada level muridullah, ini sudah menjadi kekasih Allah, maka tidak ada keinginan lain kecuali hanya mengikuti takdir Allah Subhanahu, keinginan irodahnya Allah saja. Alhamdulillah, semoga niat kita dari rumah ke sini mendapatkan satu hikmah yang besar, khususnya kita dicatat sebagai murid-murid yang berbakti, dicatat sebagai amalan soleh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menjadi wasilah kita mendapatkan syafaatul uzma Sayyidina Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para bapak, para ibu yang kami hormati, sebetulnya Abah ini masih dalam keadaan kurang sehat. Tadi saya ketemu di kamarnya beliau, maka minta doanya ya agar cepat pulih seperti sedia kala. Saat ini mungkin karena zamannya zaman teknologi, di media sosial, di media massa, kita semakin turut prihatin karena di belahan bumi sana di Timur Tengah, saudara-saudara kita yang ada di Palestina itu dalam keadaan menderita, mengungsi. Di tempat pengungsian juga dibom, masuk rumah sakitnya dibom, masuk kemana? Umat Kristiani masuk gerejanya dibom. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ketabahan kepada mereka, saudara-saudara kita di Palestina. Marilah kita senantiasa dalam doa-doa kita di setiap sholat, bila perlu kunut nazilah. Dalam setiap sholat kita disertai dengan kunut nazilah, mendoakan mereka agar diberi ketabahan, karena mereka lah yang berjasa selama ini menjaga salah satu tempat bersejarah, salah satu tempat mulia, tanah suci, yaitu Masjidil Aqsa, yang merupakan tempat Isra-nya Nabi kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang muda-muda ini, terutama yang muda-muda biasanya ya senang lihat media massa. Yang tua juga lihat TV nggak? Lihat TV? Suka lihat TV nggak ibu-ibu? Lihat HP, handphone. Bu, 2 handphone beli bu. Kang dibuka apa?
Ndeleng ning Palestina beli. Kasih sinetron mah kan dideleng. Mari kita banyak-banyak berdoa dan semoga Allah memberikan kemenangan ya, kemenangan bagi umat Islam. Cara menangnya seperti apa? Wallahu a'lam. Besok, bulan ini, atau minggu depan, atau bulan depan, tahun depan, atau kita nggak tahu, karena itu adalah rahasia Allah. Tetapi tidak salahnya kita berdoa. Doa saiful mukminin, doa mukhul ibadah. Doa terus berdoa, alat pedangnya orang Islam adalah berdoa. Kemudian kita berdoa, ya Allah, kasihan banget orang Palestina. Ya, kasihan banget mereka nggak makan. Ketika doanya kitanya di depan meja makan, pantas beli. Ya Allah, kasihan banget, berikan ketabahan kepada saudara kami orang Islam yang menjaga Masjidil Aqsa ketika sholat. Tempat sholat kita nyaman, nggak ada bom, tapi mereka pengen sholat kanan kirinya bom. Pantas nggak? Kita cukup doa apa itu? Cukup doa aja. Cukup doa aja tak Bu? Pak? Wong syahadaten kadang-kadang nih ketinggalan nih bab kayak ini. Orang syahadaten itu tidak punya kecenderungan atau sentimental terhadap penderitaan sesama kaum muslim. Ini bahaya, penyakit besar. Hanya mementingkan urusannya sendiri, kelompoknya sendiri, ngakunya akhirnya ngaku paling benernya. Lah ini bahaya. Ngaku Islam, ngaku beriman. Al mukminu kal jasadil wahid. Orang mukmin itu dengan mukmin yang lain itu seperti satu badan. Kalau sebelah sananya disakiti, kitanya juga ikut sakit. Kita pernah nggak rasa sakit? Ikut nangis ketika anak di Palestina dibom itu. Bu, tanangisi berasnya larang me. Tanangisi lakine selingkuh. Cuma hanya itu tangisan kita. Ayo, melek wong turu kagian melek wong turu kagian melek yen wis amal soleh kanggo dewek yen wis maleh amal soleh kanggo dewek. Ayo melek, paham melek nggak Bu? Paham melek enggak? Paham boten Pak? Melek apa maksudnya melek? Terbuka matanya sehingga mampu melihat, tapi lahum a'yunun la yubsiruna
pihak. Termasuk enggak kita padahal kata Roma Irama tuh, pinter Roma Irama, tak buta dua mata tapi tiada melihat. Melek. Yang butanya apa? Yang butae ainun basirah, mata atine, ati kula nuhun dipun paringi waras supados nampi sedayane imanul yakin. Ati waras durung, bisa melek durung. Tandanya, di antara tanda-tandanya, ketika melihat saudaranya terdolimi, kita orang mati. Mata hatinya mati. Kenapa? Karena kita asyik dengan urusan sendiri. Dengan urusan-urusan dunia. Pekerjaan kita urusannya dunia. Tujuannya apa? Kenikmatan dunia. Dengan cara apa? Menuruti hawa nafsu. Model kayak gitu enggak? Sirah dunia ketungkule nyambut gawe, sirah dunia ketungkule nyambut gawe, umur antek melarat angger ora duwe, umur angger ora duwe. Melarat beli Gus melarat dunia masih. Kita kadang-kadang kalau melarat dunia masih bisa tolong-tolong, tapi kalau melarat akhirat bagaimana? Melarat indunya oli mangan oli minum, melarat akhirat mangane ya rizaku. Ayo Bu, para bapak, para ibu yang kami hormati, maka kami mengajak silahkan di tempat masing-masing dibikin satu kelompok peduli Palestina, berapa atau berapa, kemudian dikumpulkan, nanti kirimkan ke sana melalui siapa yang mampu mengirimkannya ya, karena mereka itu susah makan, susah minum, listrik nggak ada, obat-obatan nggak ada. Orangnya dibom, terluka, diobati nggak ada, operasi nggak pakai bius. Gimana rasanya? Perempuan mau melahirkan, ibu, bapak punya anak, pernah melahirkan? Ada yang sudah melahirkan? Ada yang disesar? Disesar di bius nggak? Di sini? Di sana disesar nggak pakai bius karena biusnya nggak ada. Bisa dibayangkan? Kita masih nikmat di sini Bu, Pak, bersyukurlah yang banyak. Tanda syukurnya jangan pelit. Ayo, gotong royongnya di daerahnya masing-masing, bikin komunitas untuk membantu saudara-saudara kita yang ada di Palestina.
Dan jangan lupa tadi banyaklah berdoa. Para bapak, para ibu yang kami hormati, tadi ba'da maghrib sudah gamblang ya. Itu kelakuannya orang benar itu 9 perkara. Kalau orang pengen selamat itu harus punya 9 perkara. Di Kifayatul Atqiya itu kitabnya, atau di Sulalimul Fudol, Kifayatul Atqiya itu karangan Sayyid Abu Bakar Syato. Kalau Sulalimul Fudol itu Imam Nawawi Al-Bantani. Tobat, qanaah, zuhud, ta'alamul ilmi, muhafadzatu ala sunnah, tawakal, apalagi ikhlas, uzlah, hifdzul awqat. Ketika orang berupaya menggapai 9 perkara, maka dia juga harus tahu penyakit-penyakitnya, sehingga kita tidak mampu untuk melakukan 9 perkara tersebut. Syekhuna bikin nadom, bersenang ati kang banget kotore, bersenang ati kang banget kotore, hasud tomat ujur ria takabure, hasud tomat ujur ria takabure. Apal kabeh insyaallah ya. Prakteknya mampu tidak? Prakteknya gimana? Prakteknya nadoman yang pertama tak? Sira dunya ketungkule nyambut gawe. Prakteknya kebanyakan itu. Karena apa? Nuruti hawa nafsu. Karepe nafsu sawa amba umat gedong, karepe nafsu sawa amba umat gedong, durung kelakon awake keburu digotong, durung kelakon awake keburu digotong. Kakaknya mau konon sih. Kayaknya seperti itu enggak? Kalau bahasa Indonesianya, nafsu kita pengennya lahan yang luas, kebun yang luas, sawah yang luas, urusan dunia, rumah yang mewah, kendaraan yang bagus. Nafsu kita pengennya kayak gitu kan? Sehingga kita rela bangun tidur sampai nanti tidur lagi, bahkan berhari-hari kurang tidur hanya untuk urusan dunia. Mending kesampean, tapi kebanyakan tidak kesampean. Sekarang banyak yang umur 50 ke atas,
Kalau 50 ke atas pengen punya kapal 6, sekarang belum punya satu wajan, kayaknya susah. Kalau Allah bikin bisa saja, tapi biasanya kalau sudah umur 50 ke atas pengen punya sawah 50 hektar, satu kapling aja belum punya, yes, repot. Berarti kita sudah terlambat, durung kelakon, umurnya sudah menua, akhirnya keburu mati. Kita semua mau mati. Mati enggak? Ada yang enggak mati? Ada enggak? Bapak kita mati enggak? Kakek kita mati enggak? Nenek moyang kita mati enggak? Nabi mati enggak? Mati. Nabi Adam itu. Karena Israel tidak pernah gagal dalam misinya. Nggak seperti Israel atau Hamas yang kemungkinan gagal misinya. Tapi kalau Israel nggak bakal gagal misinya. Kita semua pasti mati. Pernah lihat orang mati? Pernah nggak? Pernah lihat orang mati? Pernah? Ada nggak yang sudah mati kemudian dikubur balik lagi? Ada nggak? Lari orangnya. Dan kita pasti ke sana. Pasti ke sana. Ketika mati, kita orang beriman percaya nggak bahwa setelah mati ada kehidupan lagi? Percaya nggak? Benar percaya? Beneran nggak? Kita percaya bahwa nanti dikubur akan ditanya oleh Mungkar Nangkir? Percaya? Kalau kita amalnya buruk, nanti dimasukkan ke neraka. Kalau baik masuk ke surga, percaya nggak? Percaya, beneran. Berbuat baik apa hari ini? Bangun tidur sampai sekarang, adakah amal baik yang pantas sehingga Allah tempatkan kita di surga? Kita percaya kalau amal kita buruk masuk neraka. Tadi sudah dibacakan ayatnya. Laqad tarakna li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha ila akhiril ayat. Percaya Bu ya, Pak? Kita percaya bahwa kita nanti setelah mati akan dihidupkan, dibangkitkan kembali, dan dibangkitkannya itu nanti bersama dengan imamnya, pemimpinnya. Nanti kita dibangkitkan itu bersama pemimpinnya. Ketika kita di dunia itu kita mengikuti seorang pemimpin, maka nanti dibangkitkan bersama pemimpin. Ketika pemimpinnya sudah bimbing benar, kitanya nggak benar, maka kita nanti di sana akan ditelantarkan, bertanggung jawab masing-masing. Karena Nabi harus punya alasan. Nabi harus punya alasan agar umatnya layak untuk diberi syafaat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini orang ini sholatnya baik,
sholatnya bagus. Sebelum sholat dia wudhu. Wudhunya secara fikih itu benar. Menggunakan sunnahnya Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah wudhu dia sholat tahiyatul syukril wudhu atau tahiyatul masjid ketika dia di masjid. Setelah itu qobliyah, setelah itu sholat fardu, setelah itu ba'diyah, malamnya tahajud, siangnya duha, apapun hajat. Maghrib, setelah maghrib ada waktu awabin. Setelah isya sholat sunnah mutlak, witir. Dia senang sholat sunnah tasyakur bin nikmah. Si fulan. Nah yang satunya sholatnya arangan. Diseleksi dulu nih, yang sholat dengan yang enggak sholat. Awwalu ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamati as-shalah. Fa in sholaha lahu sa'iru amalih, fa in fasadat sa'iru amalih. Sholat. Nah tinggal nanti diteliti lagi, karena Allah itu maha mengetahui yang zahir dan yang batin. Si fulan yang rajin sholatnya, dia sholat karena pengen dipuji mertuanya. Padahal mulutnya inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi enggak sholatnya tuh. Karena alladzina hum yura'un, termasuk orang-orang yang sholatnya itu karena riya, karena pengen dipuji. Bagaimana tuh? Sedangkan yang disebut dengan riya itu salah satu dosa yang paling berbahaya, karena riya itu adalah syirik khafi, menyekutukan Allah yang samar. Nah, sholat kita benar-benar karena Allah apa enggak nih? Ayo, kita koreksi diri masing-masing. Kemudian dia rajin sholat, tetapi kalau temennya dapat nikmat, ya, dapat kebaikan, ilmunya banyak, dia lebih pinter, dia lebih kaya, tetangganya lebih makmur, dia nggak seneng, ada iri, kemudian ngerumpi sama tetangga yang lain. Kemudian akhirnya timbul hasud. Nah, model kayak gitu nggak tuh? Sholatnya bener, sholatnya. Dia ada sedikit hasud. Hasud, kata Nabi, iyyakum wal hasadah. Fa innal hasadah ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul khatabah. Sedikit amal sholatnya ada yang baiknya, karena dia hasud, maka habis gara-gara hasud. Lah gimana nih kita nih? Ini mayit secara syariat orangnya baik, tetapi nggak tahu. Karena Allah mengetahui yang zahir dan yang batin. Maka kata Sayyidina Umar bin Khattab, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Sekarang dulu makanya, sebelum kita jadi mayat nanti, sebelum waktu kita habis, ayo kita, kata Abah Ahmad sih, digerayangi, ya, kita timbang-timbang model potongan kita ini ada di mana, ada di mana kita nih, ayo.
para bapak, para ibu yang kami hormati, yang kami cintai. Maka ketika kita hidupnya memang tujuannya nggak ada lain dengan urusan-urusan yang seperti itu, maka sifat-sifat yang seperti itu pasti jadi langganan. Hasud, kemudian toma, hasud, toma, ya tak? Bersenana ati kang banget, takabure. Yang pertama ujub. Ujub itu kalau kata orang Cirebon angsal kula, bahwa kebaikan ini karena saya, keberhasilan ini karena saya, merasa dia yang berbuat baik, merasa dirinya paling top, merasa ujub. Kalau nggak ada saya, nggak bakal jadi nih jalan nih, nggak bakal jadi nih majelis taklim. Kalau timbul di hatinya seperti itu, maka itu ujub. Kalau yang sayanya nggak nyumbang, nggak bakal jadi itu majelis. Kalau saya nggak ikut kerja, nggak bakal jadi itu. Sehingga harta, tenaga, pikiran disangkanya punya dia. Padahal sadar nggak bahwa kita ini nggak bisa apa? Nggak bisa apa-apa. Kita lahir itu asal usulnya dari air hina. Air yang hina menjijikkan. Lahir telanjang, tidak punya apa? Miskin, melarat kita tuh. Allah semua yang kasih. Allah semua yang jamin. Allah yang bikin kita bisa lihat, bisa mendengar. Lah kita sudah kayak gini, ngerasa kalau nggak ada saya, kalau nggak karena saya, belai, ujub. Kita jauhi sifat itu. Kalau masih ada sedikit sifat ujub di situ, maka sulit untuk tobat. Apalagi qanaah, apalagi zuhud, apalagi tawakal, sulit. Karena masih ada aku lebih baik. Nah, sombong tuh nanti takabur. Padahal kita dari awalnya dari air hina, dilahirkan telanjang, miskin, tidak punya apa-apa. Bisa hidup karena Allah menggerakkan hati ibunya untuk ngurusi. Ada juga bayi yang terlahir, orang tuanya sudah meninggal tidak lama, maka Allah gerakkan saudaranya atau orang yang lewat untuk mengurusi dia. Kita hidup karena kekuasaan Allah, tapi kita kadang-kadang sombong, ujub. Ibadah kita akhirnya pengen dipuji, ujub, riya, hasud, kemudian toma. Penyakit itu timbulnya karena kita hubbud dunya wa karahiyatil. Toma apa? Toma tuh. Kemarin tuh, Jumat kemarin, saya ngaji sama kiai dari pesantren Rupang. Ini biar anak-anak nih, murid santri-santrinya. Toma itu menginginkan yang tidak pada dirinya. Menginginkan hartanya orang lain kalau harta. Kalau pangkat, menginginkan kedudukan orang lain. Saya ini jadi wakil RT, pengen jadi RT. Masih pengen tuh. Itu termasuk toma nggak? Toma.
Hindari itu. Saya punya orang tua kaya. Saya punya orang tua kaya, punya sawah 5 hektar. Kemudian saya pengen hartanya orang tua, itu toma. Kata ustadz saya tadi, kalau sedikit dia jadi terhina. Tapi kalau pengen banyak semuanya, berarti betul-betul mutlak haram. Itu hartanya orang tua sendiri. Itu toma. Lah kita dilangganan nggak sama toma yang model kayak gitu? Punya orang tua, pengen barangnya orang tua, pengen nggak? Pengen beli? Sampai akhirnya pas sikut-sikutan kalau sedulur, sampai wong tuane ninggal rebutan warisan. Jadilah bencana, boro-boro ngurusi eling Allah. Jadi karena ada toma, ketika sholat supaya dia alem wong tuane, engko warisannya dipai ngaji mangkat mondok weke bari alim wong tuane engko weru. Wah, anak kita kangkin si alim, warisannya gue dipai langganannya siapa? Itulah toma. Dalam pengajian kemarin juga, sedangkan penyakit toma itu dicuci. Nih toma, kita punya toma di hatinya, dicuci. Ada lautan yang ada di bumi ini, ada 7 lautan. Jadiin 7. Ini laut di bumi ini, nanti ada bumi-bumi lain 7. Buat nyuci penyakit toma itu nggak bakal bisa sembuh bersih. Ngeri beli. Toma. Jubria takabur dengki singkirana. Jubria takabur dengki singkirana. Hasud toma rusak pangkat jadina. Toma rusak pangkat wiridane mantep, sholatnya mantep. Wiridane sing wali kutbil aktob sahibuz zaman terlama di Pulau Jawa. Dengar tomae didadi wali. Aneh malah bedidik ngerasa paling benar. Padahal dari saya kudai kok mau disingkirkan. Kita dituntut oleh Syekhuna jauh itu. Ngerasa paling hebat, ngerasa paling bener, nggak peduli urusan orang lain. Masa bodoh akhirnya. Wa yamna'unal ma'un. Akhirnya apa? Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Wala yakhuddu ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Anak KB beli ada semua nggak di kita? Tahukah kamu orang-orang yang mendustakan agama?
Orangnya beragama, casingnya beragama, pakaiannya pakaian agamais, pakaiannya para nabi, para malaikat, tetapi nyata pendusta agama. Siapa? Jangan nuduh orang lain, kita sendiri yang paling enak. Apa sebabnya? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Oh, di Palestina banyak yatim tuh. Kita ya. Banyak orang miskin di sana tuh. Di sekitar kita banyak orang miskin. Kita mau nggak mau berbagi? Mau nggak? Zaman akhir orang anak kalau manan. Bagian digarong tenimbang gue sodakohan. Saya unai. Nyata nggak sekarang? Zaman akhir orang anak kesabaran. Ya. Pelanti sending nimbulakan penipuan. Kurang makan sedikit aja nipu. Semua ribut, huru hara gara-gara urusan perut. Yang alim dengan alimnya memanfaatkan untuk urusan perut. Yang bodoh dengan kebodohannya sehingga dia nabrak semua syariat untuk urusan perut. Yang terhormat dihinakan kedudukan nasab terhormatnya gara-gara urusan perut. Yang berpangkat menjadi terhina, menjadi koruptor, memakan uang rakyat gara-gara urusan perut. Tadi dunia tuh sirah dunia ketungkule nyambut gawe. Sholatnya itu dunia. Zikirnya zikir dunia. Nyumbangnya karena dunia. Biar yang paling banyak nyumbang. Biar kelihatan sama tetangga saya loman. Ada nggak kayak gitunya? Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan tidak ada yang di sini. Mudah-mudahan tidak ada yang di sini. Nah, maka tadi jamunya 9 perkara. Tapi ngerasa dulu. Kalau nggak ngerasa bener, nobati apa? Kerasa penyakit dulu. Aja ngerasa bener dewek baik ya. Ayo digrayangi awake masing. Ku anfusakum wa ahlikum. Nah, ayo kita koreksi, introspeksi diri kita masing-masing. Dan keluarga kita didik agar menjauh dari api neraka. Apa yang menyebabkan seseorang dekat dengan neraka? Tadi penyakit hati. Penyakit hati. Kalau penyakit dohir, udah ya ada obatnya. Likulli da'in dawaan. Setiap penyakit ada obatnya. Begitupun penyakit batin. Kalau kita mau dekat, minta kepada Allah, ditunjukkan, didekatkan kepada yang mampu mengetahui penyakit batin kita. Insya Allah nanti Allah beri obat agar hati kita pelan-pelan terbebas dari penyakit apa? Penyakit hati. Kita bingung ketika kepala semut-semut luar biasa, migrain, ya sakit gigi, bingung. Tapi ketika kita ada hasut sama orang, nggak bingung, ngerinya tuh. Ketika kita toma sama orang, tuh kaya tuh, saya bel, alasannya ini untuk listrik majelis, bisa saja itu.
Toma itu. Tapi nggak pusing. Coba aja kalau kakinya kesleo, ributnya minta ampun, sekampung pengen tahu semua. Supaya cepet cari tukang urut biar cepet sembuh. Tapi ujub, ria, takabur, dengki, hasud, toma bersemayam di hati kita, asik-asik aja. Mudah-mudahan dengan kita mau kesini, ini dalam rangka mencari obat. Pengen nggak sembuh? Pengen sembuh nggak? Pengen sembuh nggak? Mudah uamah membaca 2 kalimat syahadat. Apapun perbuatan kita, awalilah dengan istiqomah, diawali dengan membaca 2 kalimat syahadat. Karena hanya syahadatlah yang akan menghancurkan dosa sehancur-hancurnya, walaupun itu dosa musyrik sekalipun. Selain kalimat syahadat tidak akan mampu menghapus dosa musyrik. Jadi asyhadu la ilaha illallah ya Kang sering, yang istiqomah, yang mudawamah, dan nomor satunya lagi bapak-bapak, ibu-ibu, ayo kita belajar ngerasa dulu, merasa bahwa kita ini perlu diobati. Karena kalau nggak ngerasa sakit repot. Kalau kita ngerasanya sembuh, sehat, asik, ya gimana kita mau cari obat? Jadi merasa dulu, jangan nuduh kemana-mana. Ayo kita koreksi diri masing-masing. Setelah kita belajari juga keluarga kita, istri kita nih ributnya duit, baik kasih pelajaran, jangan diumbar. Pengennya shopping aja, kita mentang-mentang ada duit diturutin aja, dididik. Ya, ayo sabar, mumpung urip kang prihatin, ayo mumpung urip kang prihatin, ngajar badan anak rabi kira mukmin, ngajar badan anak rabi kira mukmin. Dan untuk itu perlu perjuangan. Agar kita bisa seperti itu, kita harus jangan bosen. Kunci apalagi setelah istiqomah membaca 2 kalimat syahadat, jangan lupa ngaji. Kalau nggak ngaji, ya gimana kita tahu musuh kita? Makanya al-jahilu aduwullah walau kana abidan. Sahajud dia bekel, duhai bekel, tapi beli ngaji ribet. Akhirnya ketungkule nyambut gawe tahajud deh, supaya anaknya bisa pada sukses menggak gue pegawai duha, supaya apa? Dagangannya laris. Zikir supaya wong pada seneng nih isun asih kabeh. Pangradakan mbae zikir supaya apa? Supaya dadi mbah, dadi dukun. Sehingga pekerjaan-pekerjaan zikir-zikir yang seharusnya dipersembahkan hanya untuk Allah, hanya kepada Allah bergantung, urusan
dunya ketungkule nyambut gawe. Akhirnya pekerjaan akhirat untuk dunia. Jadi ayo ya, kita semua semoga dijadikan oleh Allah hamba-hamba yang betul-betul dalam rangka berupaya, bermujahadah melawan hawa nafsu kita sehingga layak hati kita dipenuhi dengan sifat-sifat terpuji. Ya, jadi mujahadah, nanti tahalli, dan puncaknya adalah kita ketemu dengan syahadat, syuhud, wusul ilallah. Karena tuntunan ini tujuannya tidak ada lain agar kita menjadi kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Tajalli. Nadomane wis lengkap, wis bener ini tuntunan iki tinggal kulae kang bener gelem ngaji. Rupane bakane ngaji alergi, ya wis sedawan-dawan ya makonon bae bakale. Pasti seperti itu aja. Ya, alhamdulillah asal fadole pangeran alhamdulillah. Allah karing rahmat salam kanugrahan Allah karing rahmat salam kanugrahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.